Hai, kembali lagi di pelajaran IPA KD 3.10 tentang lapisan bumi. Nah, kali ini kita akan belajar ke sub materi yang terakhir, yaitu hydrosphere. Oke, apa sih hydrosphere? Hydrosphere adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Nah, kata hydrosphere ini berasal dari dua kata Yunani. Yang pertama adalah hydros, yang berarti air, dan sphere, yang berarti selimut atau lapisan. Jadi, hydrosphere secara harfiah itu merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Nah, 71% bumi itu berisi air, ditandai dengan gambaran bumi dari bagian atas permukaan bumi. Nah, yang dominan itu warna biru. Oke, air dilambangkan dengan senyawa H2O atau hidrogen dioksida. Di mana ada 3 wujud air. Yang pertama itu padat. Padat ini berupa salju atau gletser. Kemudian gas yang berupa awan. Dan terakhir cair, ini seperti yang kita gunakan sehari-hari itu untuk mandi, kemudian kegiatan mencuci, dan sebagainya. Oke, next. Siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau daur air yang terjadi secara terus-menerus dari atmosfer ke permukaan bumi, kemudian kembali lagi ke atmosfer. Nah, di atmosfer, waktu materi atmosfer, nah kita udah belajar bahwa terbentuknya awan atau terjadinya siklus air ini terjadi di bagian troposfer. Nah, jadi dari troposfer itu ke permukaan bumi, nanti kembali lagi ke troposfer. Nah, ada beberapa proses yang harus dilalui atau beberapa proses siklus air. Yang pertama adalah evaporasi. Nah, evaporasi ini adalah penguapan proses perubahan wujud molekul zat cair menjadi gas atau penguapan. Nah, ingat aja evaporasi itu penguapan. Nah, kemudian transpirasi. Nah, ini sama juga dengan penguapan. Bedanya dengan evaporasi adalah kalau evaporasi ini penguapan yang terjadi dari sungai misalnya, kemudian lautan, dan daerah-daerah yang mengandung atau merupakan sumber air, ya, seperti danau, sungai, laut, dan sebagainya. Nah, kalau transpirasi ini penguapan yang terjadi pada makhluk hidup, terutama tumbuhan. Kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan wujud molekul gas menjadi cair. Nah, jadi ini terkondensasi. Kemudian presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah curah hujan atau turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi dan lautan dalam bentuk yang berbeda. Nah, bisa hujan, berupa hujan, atau berupa salju. Kemudian infiltrasi. Nah, infiltrasi yaitu perembesan atau pergerakan air dari atas ini ke tanah melalui lapisan pori-pori tanah atau bebatuan. Dan yang terakhir adalah runoff atau pergerakan air ke tanah sebagai akibat adanya presipitasi. Nah, jadi prosesnya ini evaporasi, penguapan dulu, bisa terjadi di laut ataupun tumbuhan. Nah, kemudian menguap, kemudian terkondensasi, membentuk awan. Nah, setelah awan ini berada pada titik jenuhnya, maka akan terjadi presipitasi. Nah, presipitasi ini bisa berbentuk hujan, air yang sering kita lihat, ataupun salju, hujan salju. Nah, itu terjadi pada daerah yang mengalami siklus 4 musim
di daerah-daerah yang beriklim dingin atau seperti di kutub dan pegunungan lain-lainnya. Nah, itu bisa berbentuk sebagai salju. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian turun, maka terjadi infiltrasi. Infiltrasi ini diserap ke tanah, jadi air tanah. Kemudian ada juga yang digunakan oleh tumbuhan, ada juga yang digunakan oleh manusia. Nah, kemudian kembali lagi ke sungai, melalui sungai terjadi proses run off-nya. Nah, inilah pergerakan airnya ke permukaan bumi bagian lainnya, atau ke air, ke sungai, ke laut dan sebagainya. Nah, kalau untuk tumbuhan, tumbuhan ini tadi udah diserap airnya, maka dia bisa mengalami penguapan lagi. Kemudian kembali lagi terkondensasi. Nah, ini akan terjadi secara terus-menerus, sehingga jumlah air yang ada di permukaan bumi itu tidak akan pernah berkurang. Kemudian ada 3 siklus jenis air. Nah, yang pertama itu adalah siklus pendek. Nah, kalau siklus pendek ini hanya terjadi di lautan, jadi atau samudra yang sangat samudra. Nah, jadi pertama itu evaporasi, kemudian terkondensasi, membentuk awan, lalu presipitasi dalam bentuk hujan. Nah, ini terjadi hanya di bagian lautan. Jadi tidak ada proses lainnya. Jadi penguapan, kondensasi, membentuk awan, kemudian presipitasi dalam bentuk hujan. Nah, kemudian siklus yang kedua adalah siklus sedang. Nah, kalau siklus sedang ini terjadinya di misalnya dari lautan, terus mengalami penguapan, terkondensasi, dibawa oleh angin dalam bentuk awan. Nah, awan ini nanti pada titik jenuhnya kemudian terjadi proses presipitasi atau dalam bentuk hujan ke daratan. Jadi dari lautan atau samudra ini dibawa ke daratan. Nah, ini adalah siklus sedangnya. Yang ketiga adalah siklus panjang atau siklus besar. Nah, jadi air yang ada di samudra atau lautan mengalami penguapan, evaporasi, kemudian terkondensasi. Nah, karena di beberapa wilayah atau negara yang memiliki 4 musim, terjadi penurunan suhu di permukaan bagian atmosfernya, yaitu troposfernya. Kemudian maka terjadi penguapan tadi membentuk kristal-kristal es. Nah, namun kristal-kristal es ini tersublimasi atau terjadi proses sublimasi. Nah, sublimasinya nanti akan membentuk awan yang mengandung salju. Jadi awan-awan ini kemudian dibawa lagi ke daratan. Nah, awan-awan yang mengandung salju ini akan turun ke permukaan bumi dalam bentuk hujan salju. Jadi bukan hujan air. Kemudian maka masuk ke daratan akan membentuk gletser atau lapisan es yang sangat dingin di permukaan bumi atau daratan. Nah, kembali lagi ketika gletser ini mencair, maka akan kembali lagi ke lautan dalam melalui sungai atau yang disebut dengan runoff. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye, goodbye, annyeong.